Lalu Raja Heraklius tanya, apakah ada orang yang mengaku nabi di sana? Maksudnya di Jaziratul Arab, di Mekah, apakah ada orang yang mengaku nabi? Dibilang ada. Kata siapa? Abu Sofyan. Cuma dia tanya Raja Heraklius, apa ada? Ada, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Alfian Belu. Kita akan mengadakan kajian rutin kita. Kajian rutin ini saya kira salah satu motivasi untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan kitab rujukan saya itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Saya kutip dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah datang untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu adalah salah satu tiket jalan menuju surga. Jadi tiket menuju surga kita itu adalah ilmu dan ilmu. Insya Allah kita ketemu dalam kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib yang menjelang isya ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah di Masjid Al-Ikhwan dalam rangka kita mengasah kita punya ilmu dan mengingatkan kita kepada pentingnya ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu kita sudah bahas sampai kepada babus sidqi, yaitu bab tentang benar. Lawan dari salah itu benar. Jadi kita ingin melihat bagaimana Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang mana sih yang benar itu. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang benar yang harus memang kita lakukan sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh di dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shadiqin, selalu bersama dengan orang-orang yang berlaku benar.
Baik, ini salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, salah seorang cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tolak yang namanya keraguan. Jadi orang kalau sudah ragu, sulit untuk dia tentukan mana yang benar. Namanya ragu itu sulit untuk dia menentukan mana jalan yang benar. Iya dong? Itu pasti, dan itu berlaku normal untuk semua orang. Saya kasih contoh, misalnya orang ini dia lagi ngangon kambing, kambingnya hilang. Menurut dia, begitu ya, menurut dia ini kira-kira kambing saya lari ke sini, ya, itu bahasa kira-kira itu. Jadi memang kalau apa namanya, kita lihat dalam bahasa Arab itu, ragu itu ada 3 tingkatan. Ragu itu, ya, ada yang disebut dengan syak. Syak juga sama, ragu. Ada juga dengan riba. Saya kasih contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi. Sama ragu. Ada juga dzon, ragu. Tapi masing-masing punya tingkatan yang berbeda. Ada juga yang disebut dengan waham, sama lagi. Nah, kalau dzon itu punya presentasenya, yakin itu lebih banyak ketimbang ragunya. Saya kasih contoh, misalnya kita lagi sholat, pas lagi sholat, bila ini sudah 3 atau 4, tapi dia lebih banyak yakinnya kepada 4. Nah, itu bahasa Arabnya itu dzon namanya. Tapi kalau dia setengah-setengah, bahasa Arab itu namanya syak, ragu-ragu tapi 50-50. Ada lagi yang disebut waham. Waham itu sedikit benarnya dibandingkan dengan apa namanya, salah. Jadi salah lebih banyak ketimbang benar. Itu namanya waham. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tolak itu yang namanya keraguan. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya benar itu adalah tenang. Nah, hadis yang kedua dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu an. Jadi Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam salah seorang yang paling banyak menentang Rasulullah, kendati pun termasuk satu keluarga atau masih keluarga dengan Rasulullah. Ya, Abu Sufyan Sakhar bin Harb fi hadisin tawili fi kissatil Hirakli. Jadi kata Abu Sufyan, ini hadisnya panjang. Hadis ini yang menceritakan tentang kisah ini paling panjang. Kisah tentang siapa? Hirakl. Hirakl itu adalah salah seorang kaisar, yaitu kaisar Romawi, namanya Raja Heraklius. Jadi ceritanya begini. Jadi ketika Rasulullah SAW menulis surat ya kepada Raja Heraklius agar mengikuti Islam, artinya bersyahadat, dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tulis surat dibawa oleh dutanya atau utusannya. Sampai di sana surat itu masih dipegang. Kaitan dengan hadis ini, suatu ketika ini Abu Sufyan dengan beberapa orang pedagang
mereka itu datang berdagang di Syria. Jadi mereka datang berdagang di Syria. Terus kata Raja Heraklius, itu kayaknya pedagang-pedagang dari Arab. Dong ada datang itu, mereka ada datang itu, coba panggil dulu mereka. Lalu mereka dipanggil oleh ajudan-ajudannya atau tentaranya Raja Heraklius. Jadi panggil Abu Sofyan. Begitu juga dengan orang-orang yang bersama Abu Sofyan. Jadi diajak, lalu kemudian sampai di depan Raja Heraklius. Lalu Raja Heraklius dia mau tanya, saya bertanya kepada kalian dan jawab kalian harus benar, tidak boleh berdusta. Gitu. Lalu Raja Heraklius tanya, apakah ada orang yang mengaku nabi di sana? Maksudnya di Jaziratul Arab, di Mekah, apakah ada orang yang mengaku nabi? Dibilang ada. Kata siapa? Abu Sofyan. Cuma dia tanya Raja Heraklius, apa ada? Ada, katanya. Apakah saudara punya nasab yang paling dekat dengan Muhammad? Iya, saya termasuk nasab yang paling dekat. Artinya masih saudara. Lalu Raja Heraklius tanya, tolong jawab, saya punya pertanyaan. Mulai Raja Heraklius tanya, apakah orang ini yang mengaku dirinya nabi punya nasab yang baik? Kata Abu Sofyan, iya, baik semua. Baik semua. Oh iya, karena harus jawab jujur. Kalau tidak jawab jujur, dipenggal batang lehernya. Karena kita tahu bahwa Raja Heraklius itu punya pengaruh yang paling besar. Dan negara adik kuasa di saat itu, kerajaan besarnya itu adalah Romawi. Dan kita tahu bahwa dua kerajaan yang diceritakan di dalam ayat Al-Quran, yang itu ada dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu menceritakan tentang kisah kerajaan Romawi itu. Surat Ar-Rum. Nah, lalu Raja Heraklius tanya, apakah punya nasab yang baik? Apakah kamu punya hubungannya kerabat dengan dia cukup dekat? Dekat. Terus ditanya lagi, apakah sebelum Muhammad ada orang yang mengaku nabi atau tidak? Dia bilang tidak ada. Kata Abu Sofyan, tidak ada. Dia tanya, apakah orang yang mengaku nabi ini dulu keturunannya ada yang pernah jadi raja atau tidak? Dia bilang tidak ada. Kata Abu Sofyan, tidak ada. Terus, pernahkah dia berdusta? Tidak pernah. Apakah dia pernah berkhianat? Tidak pernah, kata Abu Sofyan. Kendati pun Abu Sofyan ini paling tidak suka dengan Muhammad. Terus, apakah kalian memerangi dia? Iya. Siapa yang menang? Kadang-kadang kita yang menang, dia juga yang menang. Bagaimana pengikutnya? Apakah orang-orang kaya atau orang-orang yang lemah? Jawabnya Abu Sofyan, orang-orang yang lemah. Terus, apakah setelah mereka beriman kepada Muhammad, mereka itu keluar lagi atau murtad lagi? Tidak. Kata Abu Sofyan, tidak ada. Itu Raja Heraklius sudah mulai pusing. Ini bahaya ini. Nah, lalu dibilang sama Raja Heraklius itu, dia pasti akan sampai di telapak kakiku. Maksudnya apa? Dia akan kasih runtuh itu yang namanya kerajaan Romawi. Dan terbukti sampai Raja Heraklius juga mengatakan bahwa kalau dia ada di hadapanku, aku pasti akan melayani dia. Karena di saat itu mereka itu penganut
Nasrani. Dan ciri-ciri yang ditanyakan oleh Raja Heraklius itu ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, ciri-ciri seorang nabi. Begitu tuh. Nah, ditanya oleh Raja Heraklius, apa yang dia perintahkan oleh kalian? Apa yang dia perintahkan oleh kalian? Nah, ini dia hadisnya. Jadi, qala Heraklu famadza ya'murukum? Apa yang dia perintahkan sama kalian sebenarnya itu Muhammad? Ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha wahdah la tusyriku bihi syai'a. Satu, sembahlah kepada Allah wahdah, yang esa, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian membuat sekutu dengan yang lain. Jangan kalian musyrik kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, watsruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang diomongkan oleh orang tua kalian. Tinggalkan. Jadi, watsruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh tete nenek moyang kalian. Tinggalkan dia. Kata Rasulullah. Wa ya'muruna bis shalah. Kami diperintahkan untuk sholat. Wasidqi wal afaf wassilah. Dan berkata jujur, berkata benar, bersikap benar. Wasilah, dan mempertahankan harga diri, wal afaf wassilah, dan sambungkan tali silaturahim. Nah, ini ada beberapa pesan sebenarnya. Satu, u'budullah wahda wa la tusyriku bi syai'a. Yang kedua, watsruku ma yaqulu aba'ukum. Yang ketiga, wa ya'muruna bis shalah wasidqi, berkata jujur, wal afafa. Yang kelima, pertahankan itunya kehormatan diri, wasilah, dan tambungkan salih silaturahim. Ada 6. Nah, yang dimaksud dengan yang benar itu diantaranya itu yang 6 ini. Jadi orang kalau tidak sembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya sesembahan, maka orang itu bisa saja salah. Gitu. Karena jelas sekali perintah itu, ia tulis, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat musyrik. Itu satu poin yang benar itu kayak begitu. Jadi tidak boleh kita kalau sudah menyembah kepada Allah, jangan lagi ada sesembahan yang lain. Karena sebenarnya prinsip di dalam Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jelas sekali. Kalau kita sudah bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasul, maka tidak boleh ada lagi kesaksian-kesaksian yang lain. Lah setiap hari kita ini kan, ya, kalau dalam sholat itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Makanya substansinya sebenarnya dari surat Al-Fatihah itu ada pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu yang paling penting. Itu yang mengukur kita punya keimanan dan akidah kita ada di situ. Nah, kenapa kata Rasulullah watsruku ma yaqulu aba'ukum? Tinggalkan apa yang diomongkan oleh orang-orang tua kalian. Kenapa? Karena dulu itu prakteknya orang-orang tua dulu. Kendati pun mereka menyembah kepada Allah, tetapi mereka jadikan Lata dan Uzza itu sebagai penyambungnya kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Makanya paling prinsip, ya, kalau kita itu
beribadah kepada Allah, dipertaruhkan kita punya akidahnya itu, dipertaruhkan pengetahuan kita kepada pengetahuan tauhid kita itu ada pada Islam. Itu yang apa harus kita perhatikan. Buat apa kalau kita sholat banyak-banyak, tauhid kita juga kalau tidak benar. Saya kasih contoh, ini kita sholat banyak, tapi kita masih pakai yang namanya batu-batu ajimat. Buat apa coba? Kita masih pakai apa namanya wafak-wafak, taruhnya di songkot, taruhnya di pinggang-pinggang. Buat apa coba? Katanya iya karena abu tua ya karena nasta'in. Tidak ada kan yang kita minta tolong kepada yang lain. Malah ada yang berargumentasi bahwa kalau kita apa namanya pakai wafak itu sebagai perantara saja. Ya sama juga dulu itu. Orang-orang Arab jahiliyah itu punya praktik sama. Lata dan Uzza itu sebagai perantara. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Orang kalau sudah betul-betul bersyahadat, sudah betul-betul tauhidnya sudah mantap, tidak ada lagi yang namanya mau buat rumah harus dilihat hari-harinya yang bagus-bagus dulu. Apa semua hari tidak bagus? Ya baguslah. Nah ini jangan sampai kita keliru. Nah, makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Watsruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan apa-apa yang diajarkan, diomongkan oleh orang-orang tua kalian. Jelas sekali ini hadisnya. Baik kalau yang betul, ya kalau yang salah. Kalau kita ikut yang salah, itu paling selanjutnya itu kita punya amal itu bakal salah. Makanya jamaah, ibadah kita itu bisa menjadi bagus kalau pengetahuan kita terhadap ibadah itu juga bagus. Iya toh? Nah, bagaimana orang kalau mau, nih saya kasih contoh. Orang ini mau baca Quran. Mau baca Quran bagus. Dia harus belajar. Belajar untuk membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Lah kalau tidak ada usaha untuk memperbaiki bacaan-bacaannya, ya bagaimana? Orang itu sholatnya mau bagus, yang sesuai standar, ya harus belajar ilmunya. Makanya Imam Bukhari itu kalau dalam kitab-kitabnya itu selalu mencantumkan ilmu itu yang paling pertama, al ilmu qoblal amal, berilmu sebelum beramal. Nah, jadi kita ini harus betul-betul belajar mempelajari apa namanya ibadah itu harus dengan ilmu. Kan tidak mungkin orang itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau dia tidak tahu ilmunya. Nah, wa ya'muruna bis shalah. Kata Rasulullah, kata Abu Sufyan, wa ya'muruna bis shalah. Kami diperintahkan untuk sholat. Jadi sholat itu dalam hadis ini itu menjadi materi yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Abu Sufyan di saat itu yang diceritakan. Kendati pun di saat surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada Raja Heraklius tidak berisikan materi-materi rinci, tapi ketika Rasulullah SAW, ketika Raja Heraklius itu tanya kepada Abu Sufyan, maka Abu Sufyan itu menjelaskan secara rinci materi-materi, bahan-bahan yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tapi pun mereka tidak tahu apa bentuknya sholatnya kayak bagaimana. Tapi ada perintah itu. Oh ya, murudab sholat. Kita diperintahkan untuk sholat. Gitu.
Wasidqi, dan berkata jujur, berkata benar. Walafaf, begitu juga menjaga kehormatan dirinya. Dan yang terakhir adalah wasilah, yaitu tambungkan salih silaturahim. Di saat itu, ini kalau kita lihat dengan hadis ini, satu, itu Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana pondasi-pondasi akidah. Karena di situ ada terang sekali hadisnya, u'budullaha wahda wa la tusyriku bi syai'a. Itu Rasulullah garis bawahi. Ini adalah pesan-pesan akidahnya ada di situ. Tauhidnya di situ yang membatasi Islam berbeda dengan yang lainnya. Nah itu. Yang kedua, dalam hadis ini kita belajar bahwa apa yang disampaikan oleh nenek moyang dulu itu tidak mesti benar. Sehingga kata Rasulullah, wa yatsruqu ma yaqulu aba'ukum. Jadi harus selektif kita lihat masalahnya. Apa benar yang disampaikan oleh orang-orang dulu itu? Nah, yang berikut Rasulullah pesan tentang ibadah hari-hari. Apa ibadah hari-hari itu? Sholat itu. Jadi yang pertama itu masalah akidahnya. Yang kedua masalah perkataan-perkataan orang-orang dulu. Dan yang ketiga itu tentang tata cara ibadahnya. Ibadahnya sudah dikasih tahu, wa ya'muruna bis-shalah. Sedangkan tiga yang terakhir, wasidqi wal afaf wasillah, itu menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia. Ya, menjaga kehormatan diri kita, sambungkan tali silaturahim, itu menyangkut hablum minan nas. Sedangkan hablum minallah yaitu adalah as-salat dan wa'budullah wahda. Nah, itu yang benar. Jadi kalau kita mengikuti kepada Rasulullah, paling enak begitu. Dan tidak ada yang cacat kalau memang ibadah kita ini ikut kepada apa yang diajarkan Rasulullah. Ibadah kita tidak cacat. Kita pastikan bahwa ibadah kita itu pasti bersih. Kendati pun semua itu kita serahkan kepada Allah. Dan jangan ada yang berargumentasi bahwa sudahlah, yang paling penting kita sholat dulu, nanti Allah yang menilai. Tidak, sholat sesuai standar ilmunya baru diserahkan kepada Allah hasilnya. Begitu. Jangan sholat yang tidak sesuai standar ilmu sholatnya baru kita serahkan kepada Allah, ya salah. Gitu. Iya toh? Kan kita ini kalau kerja sesuai dengan perintah, bahwa nanti yang menilai ada, begitu. Ya kalau kerjanya sudah salah dari awal, tidak bisa kita bilang nanti dia yang menilai. Nah, makanya keliru kalau menurut saya orang yang masih mengatakan sudahlah yang paling penting sholat dulu. Nah, itu ya, sholat dulu, yang mau bagus mau tidak bagus, artinya yang tidak sesuai ilmu, mau sesuai ilmu, sholat saja dulu. Nanti baru Allah yang menilai. Beda antara orang yang baru mengetahui Islam, baru mengetahui tentang sholatnya, lalu kemudian sholat, dengan orang yang sudah lama tahu tentang sholat, baru dia tidak pelajari tentang ilmu sholatnya yang benar. Itu yang salah. Gitu kan? Kalau orang yang mualaf ini kan beda. Orang mualaf itu kalau masuk Islam, mereka sholat ya apa yang mereka lihat itu diterima sholatnya. Tapi kalau yang sudah lama-lama sholatnya, sudah tua dengan sholatnya, baru kemudian ngomongnya yang penting kita serahkan kepada Allah, ya tidak bisa. Sesuai yang diajarkan Rasul baru diserahkan, nah itunya hasilnya.
baru itu yang namanya ada hasilnya yang bagus. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula liyasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdhibu hatta yaktuba indallahi kadzaban. Sesungguhnya jujur itu, benar itu yahdi ilal birri, jalan menuju kebaikan, petunjuk kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya birrah, kebaikan itu yahdi ilal jannah, petunjuk jalan menuju surga. Itu kebaikan. Dan kita tahu bahwa berkata jujur itu adalah baik, dan baik itu dia punya bonusnya, hadiahnya itu adalah surga. Itu. Jadi kesimpulannya, orang kalau berkata jujur pasti hasilnya itu pasti surga. Nah. Selesai ya. Ya, baik, saya kira itu demikian. Nanti kita bisa sambung lagi hadis yang berikut, masih hadis yang sama, insya Allah hari Rabu depan kita bisa ada di masjid yang mulia ini, dan kita sambung hadis ini karena belum selesai. Insya Allah kita masih berseri, yaitu sampai kepada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa disampaikan, waktunya sudah selesai. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.